Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada ya. Kali ini saya akan membagikan tutorial ya ataupun cara ya bagaimana atau kegiatan apa ya yang dilakukan ketika toko lagi sepi ya. Jadi buat teman-teman ya yang punya usaha warung sembako ataupun toko apa saja ya, kalau pas lagi sepi itu pasti bingung ya mau ngapain ya, mau apa yang akan dilakukan ya. Oke, saya akan berbagi ya teman-teman pengalaman pribadi saya ya kalau pas lagi sepi apa yang saya lakukan ya. Yang pertama ya teman-teman ya, kita lakukan ini ya teman-teman ya, kita bersihkan tempat-tempat yang kotor ya. Jadi nanti apa namanya, jadi bersih ya, sama bagian depan ya. Ini dilap-lap ya teman-teman ya. Yang kotor-kotor itu dilapin ya teman-teman ya. Kita ambilkan itu, kita lapin ya. Jadi ini apa namanya, kegiatan yang saya lakukan ya kalau pas lagi nggak ada pembeli ya di warung saya ya. Saya bersih-bersih ya. Bersih-bersih barang-barang yang sekiranya kotor ya teman-teman ya. Jadi tidak duduk melulu ya, ataupun nggak ada kegiatan ya, ataupun tidur ya, tidak ya. Terus yang kedua ya, pas toko lagi sepi apa yang lakukan ya, yang kedua itu apa namanya, menata ya ataupun merapikan barang dagangannya kayak gini ya. Ini ada barang-barang yang belum ditata ya teman-teman ya, minuman ya. Jadi kita lakukan penataan ya teman-teman. Kita tidak harus duduk saja ataupun tidur ya ataupun apa ya, walaupun ini di toko sendiri ya, tetapi kita itu harus seperti kerja di tempat orang lain ya, atau istilahnya itu profesional ya. Ditatanin semua biar nantinya itu lebih rapi ya, juga lebih menarik ya. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Ini ditata ya, barang-barang ditata supaya lebih menarik dan rapi ya. Terus juga yang di freezer ya, yang di minuman dingin ini juga ditatanin ya. Yang roboh-roboh ini kita betulin ya, mungkin ada pembeli yang gugup ya, ambilnya jadi berantakan ya. Kita tata-tatanin lagi ya. Kayak ini kurang maju ke depan, kita ke depanin ya teman-teman ya. Kita cek satu persatu ya. Sekarang di sini kurang menarik ya, kita geser seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nggak ada space yang kurang menarik ya, semuanya menarik ya teman-teman ya. Terus kita rapikan juga kayak es krim ya, ini yang nggak rapi ya, dirapikan ya. Terus ini juga kurang maju ya, kita majukan ya. Jadi misalkan di toko kalian pas lagi sepi ya, itu kita manfaatkan buat rapi-rapi ya, buat bersih-bersih ya teman-teman ya. Seperti kebiasaan di warung saya ini ya, kalau pas lagi sepi saya apa namanya, beres-beres ya, biar barangnya itu lebih menarik lagi nantinya ya. Karena di sini belum ada karyawan ya, jadi kita di ini sendiri ya teman-teman. Itu kegiatan yang kedua ya, pas kita lagi sepi ya, itu kita rapi-rapi ya teman-teman ya. Ini snack-snack ya kita majukan ya, jadi nantinya itu
lebih menarik tentunya ya. Kegiatan di toko atau di warung ya, atau di tempat usaha pas waktu sepi itu, kalau yang saya lakukan itu ini teman-teman, mengganti harga ya. Kadang itu harga itu ada yang naik ya, seperti telur ini kemarin naik ya, sekarang jadi 32 ya, 32.000 ya. Kebetulan ini belum saya ganti ya, ini mau tak ganti dulu ya teman-teman ya. 32 ya, kemarin itu belanjanya itu udah hampir 29.500 ya teman-teman ya. Ini belum naikkan ya, ini harga yang lama ya, ini dirubah diganti ya dengan harga baru ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di nota-nota ya, misalkan ada yang naik kita ganti harga ya teman-teman pas waktu sepi ya teman-teman ya. Jadi istilahnya itu ada kegiatan ya, nggak cuma duduk-duduk saja ya teman-teman ya, merapikan barang-barang yang ada di toko ya. Terus juga kita itu ya teman-teman ya, apa namanya, kita juga mengecek barang-barang yang habis ya, misalkan barang kayak mie ya rokok-rokok udah banyak yang habis ya, ini udah saya catat ya. Jadi yang keempat itu mencatat barang-barang yang habis ya teman-teman ya, nanti kita buat belanja besok ya, besok pagi ya. Jadi hari ini udah dicatat ya, besok pagi tinggal ke grosiran ya, kita tinggal beli ya. Ya sebagian juga udah ada salesnya masing-masing ya, cuma ini salesnya udah harinya sudah berlalu ya, jadi kita cari ke grosiran dulu ya teman-teman ya, karena ini modal kecil ya teman-teman ya. Untuk kegiatan di toko sembako ya pas waktu sepi ya, apa yang saya lakukan itu yang berikutnya itu saya mengecek itu ya teman-teman ya, mengecek barang-barang yang expired atau rusak ya, misalnya kayak di mie kayak gini ya, ini juga kita cek ya teman-teman ya, pas waktu luang ya ataupun lagi sepi kita cek satu persatu ya. Ataupun yang kayak gini ya, yang sudah agak sedikit berjamur ya, ini kita pisahkan saja ya teman-teman ya. Jadi kegiatannya seperti itu ya, mencari barang-barang yang expired ataupun rusak ya teman-teman ya. Jadi kita cek satu persatu ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya lagi ya teman-teman ya, yang berikutnya lagi itu ini ya teman-teman ya, kita jangan lupa ya, kita selalu berdoa ya ketika toko ataupun usaha kita itu lagi sepi ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, supaya toko kita diberi kelancaran ya, beri apa namanya, larisan ya. Jadi kita berdoa ya, pas lagi toko sepi kita juga sambil apa namanya, duduk kita berdoa dahulu ya teman-teman. Terus yang berikutnya lagi itu yang terakhir ya, setelah berdoa kita juga harus selalu bersyukur ya, apa yang Allah berikan di hari ini ya. Jadi kita dapat seberapapun kita selalu syukuri ya teman-teman ya. Jadi nanti terasa nikmat ya teman-teman ya. Misalkan hari ini kita hanya dapat sekian, kita syukuri saja ya teman-teman ya. Jadi walaupun kalian dapatnya banyak ya, kalau nggak disyukuri juga pada nantinya endingnya itu masih kurang terus ya teman-teman ya.
Jadi kita harus selalu bersyukur ya, seberapapun hasilnya di toko kita yang kita dapatkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian ya video singkat dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum subscribe mohon dibantu subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.